di jantung pegunungan Andes yang megah, di mana kabut pagi menari-nari seperti selendang sutra di puncak-puncak yang sunyi. Sebuah takdir sedang dirajut dalam keheningan. Ini bukanlah kisah yang akan Anda temukan di tajuk berita utama atau dalam catatan sejarah yang gemerlap. Ini adalah kisah tentang jiwa yang tersesat yang menemukan rumah di tempat yang paling tidak terduga. Tentang cinta yang mekar melanggar segala norma. Dan tentang bagaimana satu pertemuan kebetulan dapat menumbuhkan sebuah keluarga, sebuah bisnis, dan menghidupkan kembali sebuah desa yang terlupakan. Ini adalah kisah tentang Baskara, seorang pria Indonesia yang jiwanya penuh dengan mimpi. Dan 4 saudari dari Venezuela, yang hatinya sekuat dan seindah pegunungan yang mereka sebut rumah. Bersiaplah untuk memulai perjalanan ke sebuah desa kecil bernama Pueblo de las Neblinas. Desa kabut, di mana keajaiban tidak datang dari sihir, tetapi dari kehangatan hati manusia yang paling murni. Tekan tombol, ikuti, dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Baskara Adiwijaya, seorang pria berusia 45 tahun dari Jakarta, bukanlah tipe petualang biasa. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, ia masih membawa semangat seorang pemuda yang haus akan penemuan. Kehidupannya dihabiskan untuk berkelana, bukan untuk menaklukkan puncak gunung atau menjelajahi reruntuhan kuno, melainkan untuk berburu sesuatu yang lebih sulit dipahami. Ide bisnis yang brilian, sebuah percikan inovasi yang tersembunyi di sudut-sudut dunia yang paling terpencil. Ia telah meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta bertahun-tahun lalu, menukar gedung-gedung pencakar langit dengan pasar-pasar tradisional yang ramai dan menukar rapat dewan direksi dengan percakapan di warung kopi bersama penduduk setempat. Baginya, esensi sejati dari sebuah peluang bisnis tidak terletak pada spreadsheet dan proyeksi laba, melainkan pada denyut nadi kehidupan sehari-hari, pada kerajinan tangan yang dibuat dengan cinta, dan pada tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perjalanannya telah membawanya melintasi Amerika Selatan. Ia telah menyusuri lembah Amazon di Brasil, mendaki jalanan kuno di Peru, dan merasakan garis khatulistiwa di Ekuador. Namun, belum ada satupun ide yang benar-benar menggetarkan hatinya. Kini, kakinya telah membawanya melintasi perbatasan menuju Venezuela, sebuah negeri yang terkenal dengan keindahan alamnya yang dramatis sekaligus gejolak sosialnya yang kompleks. Ia sengaja menghindari kota-kota besar seperti Caracas, dan malah membiarkan instingnya menuntunnya lebih dalam ke pedalaman, ke wilayah pegunungan Merida yang sejuk dan berkabut. Beberapa minggu setelah memasuki Venezuela, setelah menumpang berbagai kendaraan dan berjalan kaki berkilo-kilometer, Baskara tiba di sebuah desa kecil yang bahkan tidak tertera di sebagian besar peta. Pueblo de las Neblinas. Nama itu sangat cocok. Desa itu seolah-olah dipeluk oleh kabut abadi, memberikan suasana misterius namun tenang. Rumah-rumah bergaya kolonial dengan dinding berwarna-warni dan atap genteng merah berjejer di sepanjang jalanan batu yang sempit. Udara terasa segar, dipenuhi aroma kopi yang baru diseduh dan bunga-bunga liar. Pada hari pertamanya, seperti biasa, Baskara berjalan tanpa tujuan pasti. Dengan ransel berat yang menempel di punggungnya dan mata yang waspada mengamati setiap detail. Penduduk desa, dengan kulit yang kecoklatan oleh matahari dan senyum yang ramah namun penuh selidik, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seorang pria Asia dengan penampilan rapi yang berjalan sendirian adalah pemandangan yang langka di sini. Namun, dalam upayanya untuk menyerap suasana, Baskara tanpa sadar telah mengambil terlalu banyak belokan yang salah.
Jalanan yang tadinya cukup ramai kini menjadi sunyi. Ia menyadari dirinya telah tersesat, jauh dari pusat desa, di sebuah jalan buntu yang sepi. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya, dan terik matahari Andes mulai membuatnya pusing. Kepanikan ringan mulai merayap. Di negeri asing, tanpa sinyal telepon dan tanpa seorang pun untuk bertanya. Situasi seperti ini bisa dengan cepat berubah menjadi berbahaya. Ia bersandar di dinding sebuah rumah tua, mencoba menenangkan napasnya dan berpikir. Tepat ketika rasa putus asa hampir menguasainya, sebuah suara ceria memecah keheningan. "Senor, está perdido, Tuan? Apakah Anda tersesat?" Baskara mengangkat kepalanya dan melihat 3 wanita muda mendekatinya. Mereka tersenyum ramah, mata mereka berbinar dengan tulus. Usia mereka tampak berbeda-beda, mungkin dari awal 20-an hingga akhir 20-an. Yang satu, dengan rambut ikal panjang, berbicara dengan campuran bahasa Spanyol dan Inggris yang terbata-bata, menawarkan untuk menunjukkan jalan. Yang lain, dengan tatapan mata yang lebih lembut, menyentuh lengannya dengan ringan. "Estás bien? Apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Meskipun bahasa Indonesia sama sekali tidak berguna di sini. Untungnya Baskara telah mempelajari dasar-dasar bahasa Spanyol dan cukup fasih berbahasa Inggris. Komunikasi, meskipun sedikit canggung, dapat terjalin. Ketiga wanita itu memperkenalkan diri sebagai Isabella, Sofia, dan Camila. Mereka adalah kakak beradik. Hati Baskara dipenuhi rasa lega dan syukur. Berkat bantuan mereka, ia berharap bisa menemukan restoran untuk mengisi perutnya dan penginapan untuk bermalam. Namun, nasib berkata lain. Satu-satunya penginapan kecil di desa itu, sebuah posada yang dikelola oleh seorang wanita tua, sudah penuh. Pilihan lainnya adalah sebuah losmen kumuh di pinggiran desa yang reputasinya kurang baik. Isabella, yang tertua dan paling bijaksana, berkata dengan cemas, "Sangat berbahaya berjalan sendirian di malam hari. Senor, apalagi akhir-akhir ini, ada desas-desus tentang orang-orang asing yang mencurigakan berkeliaran di sekitar sini." Sofia dan Camila mengangguk setuju, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang sama. Mereka berbisik-bisik sejenak dalam bahasa Spanyol yang cepat. Lalu Isabella menoleh kembali ke Baskara. "Begini, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menginap di rumah kami malam ini." Baskara terkejut dengan tawaran yang begitu murah hati. Ia ragu-ragu. Menerima kebaikan dari orang yang baru dikenal di negeri asing bisa menjadi sebuah risiko. Ia mencoba menolak dengan sopan, tetapi ketiga saudari itu bersikeras. "Jangan khawatir," kata Camila sambil tersenyum lebar, menampakkan lesung pipitnya. "Kami ini bersaudara, tidak ada yang perlu ditakutkan. Anggap saja kami sedang melakukan intercambio kultural. Pertukaran budaya." Kata-kata mereka yang hangat dan tulus entah bagaimana berhasil menenangkan kegelisahan Baskara. Akhirnya, dengan rasa terima kasih yang mendalam, ia menerima tawaran mereka. Ia tidak tahu saat itu, bahwa malam itu bukanlah sekadar tempat untuk beristirahat. Itu adalah gerbang menuju takdir baru. Sebuah awal dari babak kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Bahkan dalam mimpi-mimpinya yang paling liar sekalipun. Pagi berikutnya, Baskara terbangun oleh aroma arepas yang sedang dipanggang dan suara tawa lembut dari dapur. Isabella, Sofia, dan Camila menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir kopi kental. Saat itulah ia menyadari bahwa ia salah mengira. Mereka bukan 3, melainkan 4 bersaudari. Valentina, si bungsu, telah pulang larut malam setelah bekerja. Dengan demikian,
Formasi lengkap keempat saudari itu terungkap. Isabella, 29 tahun, memiliki aura seorang pemimpin. Ia bertanggung jawab, dewasa, dan menjadi pilar bagi adik-adiknya sejak orang tua mereka meninggal dunia beberapa tahun lalu. Akibat kecelakaan tragis, Sofia, 27 tahun, adalah jiwa artistik keluarga. Tangannya terampil menciptakan perhiasan indah dari biji-bijian lokal dan kain tenun. Matanya memancarkan kreativitas dan impian. Camilla, 25 tahun, adalah pribadi yang paling ekspresif dan ceria. Ia penuh semangat, suka bercanda, dan tidak takut untuk menyuarakan pikirannya. Dan yang terakhir, Valentina, 22 tahun, si bungsu. Meskipun usianya paling muda, ia memiliki ketenangan dan kedewasaan yang melebihi usianya. Namun di depan saudara-saudarinya, ia tetaplah seorang adik yang manja. Rumah mereka, yang terletak sedikit di pinggiran desa, memang sudah tua, tetapi sangat terawat dan penuh kehangatan. Dindingnya dihiasi dengan kerajinan lokal, foto-foto keluarga yang sudah pudar, dan yang mengejutkan Baskara, beberapa poster dan artikel tentang budaya Indonesia. Anda dari Indonesia? Incredible, seru Camilla dengan mata berbinar. Kami sangat penasaran dengan Indonesia. Kami pernah melihat video musik gamelan di internet, suaranya sangat magis. Dan tarian-tariannya begitu anggun. Petik 2. Sofia, yang lebih pemalu, menambahkan, saya juga membaca tentang wayang kulit. Apakah benar cerita-cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata begitu hidup di sana? Apakah itu seperti fantasi, atau bagian dari kehidupan nyata masyarakat? Ia bertanya dengan gerakan tangan yang antusias, seolah-olah mencoba menggambarkan adegan dari pertunjukan yang hanya ia lihat di layar. Baskara tersenyum. Ia tidak menyangka akan menemukan ketertarikan terhadap tanah airnya di desa terpencil ini. Dengan sabar dan antusias, ia menjelaskan tentang budaya Indonesia, tentang filosofi di balik gamelan, tentang karakter-karakter dalam wayang, dan tentang kehidupan modern di Jakarta yang sangat kontras dengan semua itu. Percakapan itu mengalir dengan mudah, menjembatani perbedaan bahasa dan budaya di antara mereka. Hari demi hari berlalu, dan Baskara merasa semakin menyatu dengan kehidupan keluarga itu. Rencananya untuk tinggal hanya 1 malam berubah menjadi beberapa hari, lalu seminggu. Pagi hari, para saudari akan berpisah untuk melakukan pekerjaan mereka. Valentina bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil di alun-alun desa. Sofia menjual aksesoris buatannya di pasar lokal. Isabella bekerja serabutan, terkadang membantu di perkebunan kopi tetangga. Sementara Camilla membantu di sebuah warung buah di pasar kota terdekat saat dibutuhkan. Kehidupan mereka sederhana dan tidak bergelimang harta. Tetapi mereka pekerja keras, penuh tawa, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia. Baskara, yang awalnya berniat segera pergi setelah membalas kebaikan mereka, justru menemukan dirinya semakin terikat. Kehangatan dan ketulusan mereka adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia sering menemani mereka ke pasar, belajar menawar dalam bahasa Spanyol, dan bahkan mencoba membantu pekerjaan rumah. Kemampuan bahasa Spanyolnya meningkat pesat berkat guru-guru pribadinya yang cerewet. Sebaliknya, para saudari itu juga terpesona oleh Baskara. Mereka terkagum-kagum saat mengetahui usianya 45 tahun. Tidak mungkin, Anda sama sekali tidak terlihat setua itu, seru Valentina, menatapnya dengan tidak percaya. Kami pikir Anda paling tua 35 tahun. Mereka bercanda bahwa orang Asia memiliki rahasia awet muda, dan Baskara hanya bisa tertawa.
Kedekatan mereka semakin erat. Mereka bahkan memberinya nama panggilan Spanyol. Baskara El Sabio. Baskara yang bijaksana. Karena ia sering memberikan nasihat dan wawasan yang berguna. Baskara merasa julukan itu sedikit berlebihan, tetapi ia menyukainya. Itu membuatnya merasa menjadi bagian dari sesuatu. Tujuan awal Baskara datang ke Amerika Selatan adalah untuk menemukan ide bisnis. Dan di Pueblo de las Neblinas, di tengah-tengah keluarga yang tak terduga ini, sebuah ide mulai bersemi. Ia melihat potensi luar biasa pada perhiasan buatan tangan Sofia. Desainnya unik, memadukan estetika modern dengan motif-motif tradisional suku Indian Timoto Cuica yang pernah mendiami wilayah itu. Suatu malam, saat mereka berlima duduk di beranda sambil menikmati angin malam yang sejuk, Baskara mengutarakan idenya. Sofia, perhiasanmu ini luar biasa. Sangat otentik. Bagaimana jika kita mencoba menjualnya secara online? Tidak hanya di Venezuela, tapi ke seluruh dunia. Kita bisa menceritakan kisah di balik setiap desain, kisah tentang desa ini, tentang budaya kalian. Mata Sofia berbinar. Benarkah? Apakah itu mungkin? Selama ini ia hanya menjualnya kepada turis yang kebetulan datang ke pasar. Dan pendapatannya sangat terbatas. Camila, yang cukup akrab dengan media sosial, langsung menyahut. Aku bisa membantu dengan pemasaran. Aku bisa belajar cara membuat akun Instagram yang menarik dan mempromosikannya. Petik 2. Isabella dan Valentina pun menunjukkan antusiasme yang sama. Mereka melihat secercah harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Baskara menjelaskan tentang dasar-dasar e-commerce, tentang bagaimana membangun merek, dan tentang strategi untuk menarik pasar internasional. Maka, sebuah proyek kecil pun lahir. Siang hari, Baskara akan menjelajahi desa, mengambil foto-foto yang indah tentang pemandangan, kehidupan sehari-hari, dan proses pembuatan kerajinan Sofia. Malam hari, mereka berlima akan berkumpul, melakukan brainstorming, merancang nama merek, dan menulis deskripsi produk. Mereka memutuskan untuk menamai merek mereka, Corazon de la Neblina, hati sang kabut. Baskara tidak lagi merasa seperti seorang pelancong. Ia telah menjadi bagian dari denyut nadi desa itu. Seorang mentor, seorang teman, dan secara tidak sadar, seorang figur pelindung bagi keempat saudari itu. Mereka, yang telah kehilangan orang tua, menemukan sosok yang bisa diandalkan dalam diri Baskara. Dan Baskara, yang selama ini hidup sendiri, menemukan kehangatan sebuah keluarga yang tidak pernah ia miliki. Namun, di balik kedamaian Pueblo de las Neblinas, ada bayang-bayang yang mengintai. Desa yang miskin dan terisolasi itu menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok kriminal. Desas-desus tentang peredaran narkoba dan bahkan perdagangan manusia mulai terdengar semakin sering. Terkadang, sekelompok pria mabuk dan berpenampilan sangar terlihat berkeliaran di dekat rumah para saudari. Valentina bercerita bahwa ia pernah diganggu oleh pelanggan yang kasar di kafe tempatnya bekerja. Camila pernah melihat seseorang mencoba mencuri di pasar. Suasana yang tadinya damai perlahan-lahan mulai tercemar oleh rasa takut. Para saudari itu, meskipun berani, tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Polisi jarang berpatroli hingga ke desa mereka, dan meminta bantuan terasa sia-sia. Baskara merasa sangat khawatir, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keselamatan keempat wanita yang sudah ia anggap seperti keluarganya. Ia merasa bertanggung jawab atas mereka. Ketika ia menyarankan agar mereka lebih berhati-hati, Isabella hanya tersenyum tegar. Kami sudah terbiasa, Baskara. Jangan khawatir.
Selama kita bersama, kita akan baik-baik saja. Ketegaran mereka justru membuat hati Baskara semakin luluh. Perasaan yang tadinya hanya sebatas persahabatan dan rasa terima kasih, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Ia mengagumi kekuatan Isabella, kreativitas Sofia, keceriaan Camilla, dan ketenangan Valentina. Ia mendapati dirinya merasakan getaran yang berbeda untuk masing-masing dari mereka. Sebuah perasaan yang membuatnya bingung sekaligus bahagia. Ia tidak menyadari bahwa perasaan itu berbalas. Keempat saudari itu, dengan cara mereka masing-masing, juga telah jatuh hati pada pria asing baik hati yang datang membawa harapan ke dalam hidup mereka. Perasaan-perasaan yang terpendam itu bagaikan gunung berapi yang tertidur, menunggu saat yang tepat untuk meletus. Dan letusan itu datang dalam bentuk sebuah malam yang mencekam. Suatu sore, Baskara sedang berada di desa tetangga untuk mencari pemasok bahan baku untuk kerajinan Sofia. Tiba-tiba, ponselnya bergetar hebat. Sebuah pesan singkat dari Camilla masuk, ditulis dengan panik. Baskara, tolong, ada orang-orang aneh di luar rumah. Mereka mencoba masuk. Kami takut. Petik 2. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Hari itu, kebetulan keempat saudari sedang berkumpul di rumah. Ia bisa membayangkan kengerian yang mereka rasakan. Tanpa berpikir panjang, Baskara berlari mencari tumpangan untuk kembali. Setiap detik terasa seperti selamanya. Di tengah kepanikannya, ia melihat sebuah jeep patroli milik Guardia Nasional, Garda Nasional Venezuela, yang sedang berhenti di pinggir jalan. Dengan napas terengah-engah, menggunakan campuran bahasa Spanyol dan Inggris, Baskara menjelaskan situasi darurat yang sedang terjadi. Para petugas, melihat kepanikan tulus di wajah seorang warga negara asing, setuju untuk membantunya. Mereka melesat menuju Pueblo de las Neblinas. Setibanya di sana, pemandangan itu persis seperti yang ditakutkan Baskara. Dua pria berbadan tegap sedang menggedor-gedor pintu rumah para saudari, meneriakkan ancaman dan kata-kata kotor. Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan yang tertahan. Dengan sigap, para petugas Garda Nasional menyergap kedua pria itu. Terjadi perkelahian singkat, namun para penjahat itu tidak berdaya melawan aparat yang terlatih. Mereka berhasil dilumpuhkan dan diborgol. Baskara segera mendobrak pintu yang sedikit rusak itu. Di dalam, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Isabella, Sofia, Camilla, dan Valentina berpelukan di sudut ruangan. Gemetar ketakutan dengan mata yang basah oleh air mata. Saat melihat Baskara, mereka semua berlari dan menghambur ke dalam pelukannya. Baskara, kami sangat takut. Kami pikir, Isabella, suaranya parau. Terima kasih, Dios mío, terima kasih kau datang, bisik Sofia. Baskara memeluk mereka berempat dengan erat. Hatinya dipenuhi campuran antara kelegaan, amarah, dan rasa cinta yang meluap-luap. Tidak apa-apa. Semuanya sudah aman sekarang. Aku di sini, bisiknya, mencoba menenangkan mereka. Dan di tengah momen yang penuh gejolak emosi itulah, dinding pertahanan yang selama ini mereka bangun runtuh. Camilla, sambil masih terisak, mendongakkan wajahnya dan menatap Baskara dengan mata yang merah namun penuh tekad. Baskara, kami semua sangat mencintaimu. Aku tahu ini gila, ini tidak masuk akal. Tapi setiap dari kami telah jatuh cinta padamu. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong. Sebelum Baskara bisa memprosesnya, Sofia, Valentina, dan bahkan Isabella yang biasanya paling pendiam, mengangguk setuju. Air mata mereka mengalir semakin deras.
Itu adalah pengakuan cinta kolektif yang paling aneh dan paling tulus yang pernah ada. Bhaskara terdiam, terperangah. 4 orang saudari mencintainya, namun keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh gelombang kehangatan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa perasaannya yang rumit terhadap mereka bukanlah kebingungan, melainkan kenyataan. Ia juga mencintai mereka semua, dengan cara yang berbeda namun sama dalamnya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, Aku juga mencintai kalian semua. Aku tidak pernah tahu bahwa hati bisa terasa sebesar ini. Bahwa cinta bisa datang dalam bentuk seperti ini. Malam itu, di tengah puing-puing ketakutan, sebuah keluarga baru lahir. Bukan keluarga yang diikat oleh surat nikah atau norma sosial, melainkan oleh pengalaman pahit, pengakuan yang tulus, dan cinta yang menolak untuk dibatasi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, atau bagaimana dunia akan memandang hubungan mereka. Tapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Kehidupan setelah malam itu berubah secara fundamental. Bhaskara dan keempat saudari itu kini hidup bersama bukan lagi sebagai teman, melainkan sebagai sebuah unit keluarga yang unik. Hubungan mereka adalah sebuah permadani yang ditenun dari 5 benang cinta yang berbeda, menciptakan sebuah pola yang belum pernah ada sebelumnya. Tentu saja, mereka khawatir akan gunjingan penduduk desa. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian besar penduduk Pueblo de las Neblinas, yang telah menyaksikan kebaikan Bhaskara dan ketangguhan para saudari, justru memberikan dukungan. Di desa yang miskin ini, jika ada yang bisa menemukan kebahagiaan, siapalah kita untuk menghakiminya? Kata seorang tetua desa. Mereka berlima bekerja bahu-membahu. Bisnis Corazon de la Neblina mulai berkembang. Dengan bimbingan Bhaskara, mereka membangun sebuah situs web sederhana. Promosi gencar Camila di media sosial, ditambah dengan foto-foto indah Bhaskara dan kualitas produk Sofia, mulai menarik perhatian dari luar negeri. Pesanan pertama datang dari seorang pembeli di Spanyol, lalu dari Jerman, dan bahkan dari Jepang. Keberhasilan kecil itu membawa perubahan nyata. Mereka bisa memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli bahan makanan yang lebih baik, dan bahkan menyisihkan sedikit uang untuk membantu anak-anak tetangga yang membutuhkan buku sekolah. Bhaskara, dengan keahlian bisnisnya, juga membantu para saudari lain untuk mengembangkan potensi mereka. Ia membantu Isabella menyusun rencana untuk mengelola sebuah koperasi kopi kecil bersama para petani lokal. Ia mendorong Valentina untuk mengambil kursus bahasa Inggris online agar bisa berkomunikasi langsung dengan pelanggan internasional. Waktu berlalu, dan ikatan mereka semakin dalam. Mereka adalah 5 orang dewasa yang berbagi hidup, tawa, air mata, dan impian. Mereka saling menghormati, tidak ada rasa cemburu yang merusak. Mereka memahami bahwa cinta mereka adalah ekosistem yang rapuh namun kuat, yang membutuhkan komunikasi dan pengertian terus-menerus. Hingga suatu pagi, sebuah keajaiban yang lebih besar datang mengetuk pintu mereka. Sofia keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Aku merasa tidak enak badan. Mual sekali. Para saudarinya segera mengerubunginya dengan cemas. Dugaan pertama mereka adalah keracunan makanan. Tetapi setelah beberapa hari gejalanya tidak hilang. Sebuah kemungkinan yang mencengangkan terlintas di benak mereka. Sebuah alat tes kehamilan sederhana mengkonfirmasi dugaan itu. Sofia positif hamil. Bhaskara, saat diberitahu kabar itu, merasakan campuran antara keterkejutan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia akan menjadi seorang ayah.
Kegembiraan itu menjadi semakin tidak nyata ketika, dalam rentang waktu beberapa minggu berikutnya, Camilla, Valentina, dan Isabella juga mulai merasakan gejala yang sama. Hasil pemeriksaan di klinik kesehatan desa, ambulatorio rural, membuat petugas medis di sana ternganga tak percaya. Keempat saudari itu, semuanya, hamil dalam waktu yang hampir bersamaan. Kabar ini menyebar ke seluruh desa seperti api. Ada yang menganggapnya sebagai keajaiban, pertanda baik bagi desa. Ada pula yang berbisik-bisik, menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh. Namun, Baskara dan keempat calon ibu itu tidak peduli. Mereka disatukan oleh tujuan baru yang luar biasa, mempersiapkan kedatangan anak-anak mereka. Kita bisa melakukan ini, kata Isabella dengan tenang. Mengambil alih peran sebagai pemimpin bahkan dalam situasi yang paling luar biasa sekalipun. 5 orang dewasa untuk mengurus anak-anak kita. Kita akan menjadi tim terbaik. Dan benar saja, ketika saatnya tiba, dalam rentang waktu beberapa minggu, rumah kecil mereka dipenuhi dengan suara tangisan bayi. Sofia melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, disusul oleh Camilla dengan seorang perempuan. Valentina juga melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Isabella, sebagai penutup, melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. 5 orang anak lahir dari 4 orang ibu dan 1 orang ayah. Dunia mungkin akan menyebut mereka keluarga yang tidak konvensional, aneh, atau bahkan salah. Tetapi di Pueblo de las Neblinas, di rumah kecil yang penuh cinta itu, mereka adalah sebuah keajaiban. Sebuah keluarga pelangi yang lahir dari pertemuan tak terduga di jantung pegunungan Andes. Bertahun-tahun kemudian, Pueblo de las Neblinas tidak lagi sama. Desa yang dulu sunyi dan terlupakan itu kini telah berubah menjadi komunitas yang hidup dan bersemangat. Proyek Corazon de la Neblina telah berkembang pesat menjadi sebuah koperasi yang menaungi berbagai pengrajin dan petani lokal. Berkat jaringan yang dibangun oleh Baskara dan kerja keras para saudari, produk-produk dari desa itu kini diekspor ke berbagai negara. Baskara, yang kini rambutnya mulai dihiasi uban, sering terlihat tertawa sambil bermain kejar-kejaran dengan kelima anaknya di halaman rumah. Ia dipanggil Papa oleh mereka semua. Keempat saudari, yang kini adalah wanita-wanita matang dan pengusaha sukses, mengelola berbagai divisi koperasi dengan keahlian mereka masing-masing. Isabella di bagian manajemen, Sofia di desain dan produksi, Camilla di pemasaran global, dan Valentina di keuangan dan komunikasi. Mereka telah membangun sebuah pusat komunitas di desa, lengkap dengan perpustakaan kecil dan akses internet gratis untuk anak-anak. Mereka mendirikan beasiswa untuk membantu anak-anak desa melanjutkan sekolah. Mereka tidak pernah melupakan dari mana mereka berasal. Kebaikan yang pernah mereka berikan kepada seorang pria asing yang tersesat kini telah kembali kepada mereka dan seluruh komunitas dalam bentuk berkah yang melimpah. Suatu senja yang cerah, kelima orang tua itu duduk di beranda, memandangi anak-anak mereka yang sedang bermain dengan riang. Kabut sore mulai turun perlahan, menyelimuti lembah dengan selubung putihnya yang magis. Aku kadang masih tidak percaya ini semua nyata, bisik Sofia, menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Baskara tersenyum, matanya memandang Cakrawala. Hidup ini penuh kejutan. Aku datang ke sini mencari peluang bisnis. Tapi aku justru menemukan harta karun yang paling berharga. Sebuah rumah, sebuah keluarga, dan cinta yang tidak mengenal batas. Kisah mereka menjadi legenda di wilayah itu. Kisah tentang seorang pria Indonesia yang tersesat dan 4 saudari Venezuela yang menemukannya.
Kisah tentang bagaimana cinta, dalam bentuknya yang paling murni dan tidak konvensional, memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, membangun, dan menciptakan keajaiban. Di desa kecil yang diselimuti kabut itu, mereka telah membuktikan bahwa keluarga sejati tidak didefinisikan oleh darah atau aturan, melainkan oleh ikatan hati yang memilih untuk saling menjaga apapun badai yang menghadang. Dan panen terbesar mereka bukanlah kesuksesan bisnis, melainkan kebahagiaan yang mereka tanam dan rawat bersama setiap harinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dukungan Anda melalui ikuti, suka, dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan di hari Anda yang mungkin terasa sepi dan melelahkan.